Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Persiapkan buku kalian, kita mulai belajar. Mudah-mudahan video pembelajaran Ibu kali ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Selamat belajar anak-anak. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita lanjut membahas bab 9, yaitu mengenai usaha dan energi. Silahkan buka buku paket kalian di halaman 193. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini adalah anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan usaha, energi, serta hukum kekekalan energi mekanik. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, di mana untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang konsep dari usaha dan energi. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai usaha. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar pada video. Ya, di sana ada seseorang atau kakek atau nenek dan yang lainnya juga bisa diumpamakan ya, dia sedang mendorong troli. Ya, troli. Jadi, kalian lihat dari titik awal ke titik berikutnya. Ya, jadi di sana ada pertanyaan, mengapa troli tersebut dapat bergerak? Ya, jadi jika troli itu tidak didorong, dia tidak akan bergerak, anak-anak ya. Kecuali mungkin nanti dia ada angin kencang kemungkinan, tapi pada kasus ini yang ditinjau adalah ada orang yang mendorong troli dari titik awal ke titik berikutnya, sehingga di sana troli itu bergerak atau berpindah. Nah, pertanyaannya mengapa troli tersebut dapat bergerak? Ya, kalau kita kaitkan dengan bab kita kali ini yaitu tentang usaha dan energi, maka jawabannya adalah troli itu dapat bergerak karena adanya usaha. Ya, sudah anak-anak ya. Jadi dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha itu adalah perpindahan energi melalui gaya yang diberikan ke benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Jadi kalau ada gaya, baik itu gaya dorong, baik itu gaya tarik ke benda, maka benda itu akan berpindah dari titik awal ke titik berikutnya. Paham anak-anak ya? Oke, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan di sana juga di gambar berikutnya ada orang lagi mendorong almari atau lemari, ya, dengan gaya F. Lemari itu didorong. Ya, untuk kasus yang pertama, lemari yang didorong itu lemarinya tidak bergerak anak-anak. Ya, jadi tidak bergerak dalam arti dia posisinya tetap di posisi semula walaupun kita sudah memberikan gaya untuk mendorongnya, tapi lemari itu tidak bergerak atau tetap diam pada posisi awalnya, sehingga dikatakan bahwa lemari itu tidak melakukan usaha. Nah, kalau untuk gambar yang kedua, sama juga ada orang mendorong lemari dengan gaya F. Ya, kalian perhatikan di gambar kedua yaitu di mana lemari itu berpindah. Ya, berpindah sejauh S atau sejauh X. Nah, di sana pada kasus yang kedua dapat disimpulkan bahwa lemari itu melakukan usaha. Ya, jadi usaha itu akan terjadi ketika kita memberikan gaya pada benda. Nah, anak ya, sudah paham ya sampai di sana? Ya, jadi kalau bendanya itu tidak berpindah atau tetap di posisi awal, maka perpindahannya itu sama dengan 0. Oke, dari peristiwa tadi kita lanjut ke konsep usaha, di mana konsep usaha itu kita tinjau yang pertama karena dia benda itu dengan perpindahan yang searah, ya, seperti balok yang warna biru, ada balok A diberi gaya F sehingga dia berpindah ke
posisi balok B itu. Nah, di mana di sana perumusan yang pertama yaitu untuk mencari W itu dirumuskan dengan F dikali S. Ya, anak-anak ya sudah, di mana W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, kemudian S itu perpindahan, satuannya meter. Nah, untuk perumusan yang kedua, di mana ketika benda itu didorong dan membentuk sudut, ya, membentuk sudut, maka perumusannya itu sama saja sebenarnya ya, di mana W sama dengan F dikali S. Nah, bedanya karena dia membentuk sudut, ya di sana ada sudut, maka perumusannya menjadi W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Ya, jadi di mana sudut yang dibentuk itu theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya perpindahan, di mana satuannya derajat. Oke anak-anak ya, sampai di sana sudah dipahami untuk perumusannya. Baik, kalau sudah kita lanjut ke penerapan pada penerapan rumus pada soal ya, biar lebih gampang. Ya, yang pertama, sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Kotak berpindah 4 meter ke kanan dari posisi semula. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Nah, pada kasus yang pertama ini dia searah anak-anak ya. Jadi kalau dirumuskan atau digambarkan dia seperti ini. Ya, jadi kotak dengan gaya 12 Newton berpindah sejauh 4 meter dari posisi A ke posisi B. Nah, di mana yang digunakan yaitu rumus W sama dengan F dikali S. Ya, jadi kalian buat diketahuinya apa saja F dan S ya, kemudian ditanya W. Masukkan nilai F-nya 12 Newton, S-nya 4 meter, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah 48 Joule. Sudah anak-anak ya, ini yang contoh pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton dan F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Nah, kalau yang ini sama juga anak-anak ya, jadi dia menggunakan rumus seperti yang nomor 1, cuman bedanya di sana gayanya ada dua, ada F1 dan F2. Nah, kalian harus perhatikan kalau dia seperti ini kasusnya, kalian harus lihat gayanya itu apakah dia searah apa berlawanan arah. Ya, kalau dia searah, gaya itu resultan gayanya itu ditambahkan. Tapi ketika gayanya itu berlawanan arah, maka untuk mencari resultan gayanya itu harus dikurangi. Paham anak-anak ya? Mari kita selesaikan. Kalian buat diketahuinya F1, F2, S. Kemudian ditanyanya usahanya. Kemudian kalian selesaikan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana F-nya itu karena dia searah, lihat tanda panahnya ya, searah, sehingga dia dijumlahkan F1 ditambah dengan F2 dikalikan S. Ya, 10 ditambah 5 dikali 5. Ingat, kalau dia ada dalam kurung, kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ya, 10 ditambah 5, 15 dikali 5. Hasilnya 75 Joule. Ya, jadi satuan dari W itu adalah Joule. Ini contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sebuah benda bermasa 2 kg diberi gaya 20 Newton pada lantai licin seperti pada gambar. Gaya yang diberikan membentuk sudut terhadap garis horizontal. Jika benda berpindah sejauh 5 meter, maka tentukanlah besar usaha untuk memindahkan benda tersebut. Oke, untuk kasus yang nomor 3, di situ dia membentuk sudut anak-anak ya. Karena di sana ada lantai licin. Nah, gambarnya itu
Seperti yang tertera di video, ada balok yang berwarna biru ya di gambar, di mana dia di sana membentuk sudut 60 derajat. Diberi gaya yang membentuk sudut 60 derajat, gayanya 20 Newton. Kalian masukkan apa yang diketahui, kemudian yang ditanyanya W, kemudian dijawab. Ya, untuk kasus yang nomor 3 itu karena dia membentuk sudut sehingga menggunakan rumus yang kedua, yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Ya, ada sudutnya ya. Kalian masukkan nilai F-nya 20, S-nya 5, cos ya sudutnya 60 derajat. Nah, ini sudut istimewa anak-anak ya. Kalian ingat lagi di materi-materi sebelumnya. Kemudian 20 dikali 5-nya 100, cos 60 itu adalah setengah. Kemudian kalian selesaikan, hasilnya adalah 50 Joule. Nah, untuk kasus soal seperti ini kalian harus ingat sudut-sudut istimewanya. Kalau seandainya tidak ada kalkulator ya. Tapi kalau memang diperbolehkan menggunakan kalkulator, gampang, kalian tinggal hitung menggunakan kalkulator anak-anak ya. Nah, seperti Ibu maksud tadi, nah ini untuk soal yang keempat, contohnya itu ketika dia tidak menggunakan sudut istimewa. Ya, yang keempat ya, sebuah balok ditarik dengan gaya F sebesar 120 Newton, membentuk sudut 37 derajat. Jika balok bergeser sejauh 10 meter, tentukan usaha yang dilakukan balok tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti ini, lihat gambar. Nah, sudutnya itu dia bukan sudut istimewa anak-anak ya, dia sudutnya sebesar 37 derajat. Nah, kalau seperti ini silahkan kalian hitung menggunakan kalkulator. Rumusnya masih sama seperti yang nomor 3. Buat diketahuinya, ditanyanya, kemudian diselesaikan dengan rumus W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Ya, jadi 120 dikali 10 dikali cos 37. Ya, cos 37 itu adalah 4/5. Atau kalau didesimalkan silahkan dicari ya. Dengan menggunakan kalkulator, kemudian hasil akhirnya itu adalah 960 Joule. Oke anak-anak, sekian pembahasan untuk usaha dan energi bagian pertama ya. Nanti silahkan kalian lanjutkan untuk menyelesaikan soal-soal agar lebih mudah dipahami. Selamat belajar anak-anak. Oke anak-anak, setelah tadi Ibu paparkan materi dan contoh soal dan pembahasannya, sekarang silahkan kalian selesaikan 3 soal yang sudah disediakan. Yang pertama, sebuah pot bunga ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton. Pot bunga tersebut berpindah 25 meter ke kanan dari posisi semula. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada pot bunga tersebut. Yang nomor 1, silahkan menggunakan rumus yang pertama ya. Kemudian yang nomor 2, dua buah gaya masing-masing F1 15 Newton dan F2 7 Newton bekerja pada sebuah balok yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika balok berpindah ke kanan sejauh 6 meter, maka tentukan besar usaha yang dilakukan pada balok oleh kedua gaya tersebut. Nah, untuk yang nomor 2, silahkan kalian pakai rumus di mana F-nya itu yang dijumlahkan karena dia terletak pada suatu permukaan lantai dan dia sama-sama ke arah kanan. Oke anak-anak ya. Kemudian untuk yang nomor 3, seorang anak menarik benda bermasa 1 kg dengan gaya sebesar 40 Newton dengan seutas tali dan membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah besar usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 4 meter. Nah, silahkan kalian lihat, perhatikan gambarnya ya. Di sana ada gaya, kemudian ada sudut 60 derajat. Kalian gunakan rumus yang kedua ya, atau di contoh soal yang nomor 3 ya, karena dia ada sudutnya. Baik anak-anak, jika nanti ada yang kurang dimengerti silahkan chat Ibu melalui WA. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.